kita penuh dengan rahmat barakah. Nah, ilmu diberi ilmu nang berkah dengan penuh rahmat. Umur nang kita beri juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan umur kita menjadi umur nang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah. Itu barakah. Nah, jadi pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah taala di sini. Ulun hanya sekali menjajak-jajak jalan titian gitu. Enggak ada biasa hanya sekali ini. Namun kali tak sini kan lain. Nah itu. Nah jadi salawat dan salam yaitu terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya, dzurriyyat-dzurriyyatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Nah, alhamdulillah ulun mewakili sampian berataan. Nah, itu Nabi mengucapkan ribuan terima kasih dengan sebesar-besarnya atas undangan. Nah, tuan rumah mengundang kita dudukan di sini. Nah, berhadir di sini untuk yaitu napa ujung hari napa mencari rumahnya jelas. Nah, mudah-mudahan tadi dibacakan Yasin salawat tadi artinya mendapat keberkahan. Nah, jadi kita ulun napa untuk disuruh mendengarkan atau membacakan manaqib Siti Khadijah. Nah, kita melihat atau mengingat sejarah-sejarah yang dahulu-dahulu orang apabila dibacakan manaqib aulia Allah maka Allah menurunkan rahmat. Tadi sampian yang tulang mulai di rumah berniat sudah mendengar sudah kisahnya, ceritanya. Artinya kami hendak berselamatan di rumah selaju membaca manaqib. Nah, berarti ada nasihat-nasihat agamanya. Nah, maka yang tulang mulai di rumah tadi nah kita terkumpul dudukan lawan orang nama mawaris Nabi. Siapa mawaris Nabi? Nah ini digane nih sabah antap bombay lawan anak kita sekolahannya jadi mawaris Rasulullah, mawaris abahnya. Alhamdulillah yaitu bisa sudah menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada orang lain. Lalu kita napa mendatangi memaraki apa ujian Nabi kita. Menjara ya Allah, menjara lain ya Allah. Barang siapa mendatangi aliman, mendatangi orang alim, guru-guru agama, maka jadi sambungan hadisnya itu apa? Berarti seakan-akan kita napa mendatangi Rasulullah. Jadi mudah-mudahan untuk kita Nah, jadi mulai di rumah sampai ke tujuan Allah, insya Allah Allah hapus dosa kita, diampuni oleh Allah Taala dosa kita. Nah, lalu kita dudukkan sudah di sini nah mendengarkan manaqib aulia Allah, mendengarkan apa orang-orang saleh, apa gawian orang saleh, apa perbuatan orang saleh. Nah, lalu kita amalkan. Ada banyak sedikit barang kita amalkan. Karena wujud Allah bisa kumpul nambah kaji pakai ya. Bahkan mendengar sehingga kita kawa mengamalkan memakai. Nah, jadi Allah menurunkan rahmat bermacam-macam rahmat. Nah, jadi kita duduk di sini, hati di majlis ilmu, ya Allah, di majlis salawat, di majlis zikir, dudukan, maka Allah menurunkan rahmat 70 macam rahmat. Mana dosa diampuni, duduk di sini kena dikinumi banyu ya Allah. Nah, ada pulang tabuat salah satu dalam jamaah ini tabuat. Nah, tabuat orang alim. Nah, baca dalam hadis pula satiguk aja sini menginum maka Allah memberi pahala seumpama orang melaksanakan Ka'baitullah 70 kali.
ujar abah bisa kumpul behari. Nah waktu kita mengaji sidin napa menerangakan sama ujar sidin napa melaksanakan ibadah haji 70 kali behaji. Apalagi hadir memarati para aulia Allah. Kita beramal beribadah seumur hidup, memarati aulia Allah Ta'ala hanya sekadar memijik hintalu. Kenapa pula? Sama lebih baik, lebih harap sahabat umur kita kan sama orang beramal seumur hidup. Jadi sampean kada salah berniat aja aku anak mendatangi anak bilang ke kubur orang wali dapat pahala. Nah ada gini kita mengisahkan orang wali. Nah jadi diturunkan oleh Allah Ta'ala rahmat. Apa Nabi teh indah dikiri aulia tanzilur rahman. Nah mana dapat rahmat itu ialah orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarinya serta diyakinakannya bahwa betul-betul adalah aulia Allah Ta'ala. Siapa yang kita baca ini? Adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung adalah ibu kita, mama kita. Siapa? Yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Makanya digelar Al-Kubra, orang maha besar kemuliaannya, kehebatannya. Dan sekalian para perempuan adalah Siti Khadijah. Nang mula-mula mempercayai Rasulullah di segi perempuan, kaum perempuan adalah Siti Khadijah. Nang mula-mula beriman lawan Rasulullah adalah Siti Khadijah. Ini ibu kita yang paling mulia. Ayo kayak apa gawian ibu kita berumah tangga lawan Rasulullah. Nah ada anak kisahnya. Nah mudahan kita kawan ma'amalakan. Nah mana yang paling banyak diberi rahmat? Tuan rumah. Kenapa jadi tuan rumah? Karena tuan rumah mengundang orang kita. Contoh misalnya di dunia tiang orang nama bahuma. Nah, orang bahuma tuh lalu dia ambil upah beda setengah harianan 30.000 misalnya, setengah harianan 30.000 diberi banyu secangkir wadai 2 biji. Tak tengah hari berikan ujian apa? Ujian ampun paumaan. Sudah sampai sudah berikan. Embe itu kainan apa? Akhirnya selesai sudah gawian yang dikatam tapi saya buma beni berapa? 50 burungan. Oh, sekali takatam sampai ke rumah siapa yang bejakan? Nama ambil rumah, ampun paumaan enggak? Ampun pahuman gelap. Nah, berarti yang banyak dapat rahmatnya adalah tuan rumah berlipat ganda. Kita dapat berapa? Nah, sama itu. Jadi kada kalau nang ambil upah, nang bejakat, nang menolong jakat, nang ampun pahuman. Nah, itulah sebagai misal. Nah jadi insya Allah kita dudukkan hari tempat ini Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Insya Allah kita diberi rahmat, diberi apa? Ampunan Allah Ta'ala, diberi kebahagiaan. Mari kita membacakan yaitu manaqib Siti Khadijah. Ampun maaf dulu membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ini risalah adalah karangan terjemah yaitu manaqib Siti Khadijah yang dikarang oleh Habib Muhammad. Jadi berkata Habib Muhammad bin ini Nabi Jasidin, manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai urisan pina tentang keistimewaan mukminin.
artinya mengisahkan tentang ibunda Siti Hadijah. Menulisnya lawan apa? Lawan Kintah Pina, lawan pulpen. Ini kisahnya. Nah, lalu mengisahkan sejarah waktu hidup, waktu kehidupan Siti Hadijah. Kita sudah kenal, sudah tahu kisahnya, bahwa Siti Hadijah ini orang kaya raya. Nah, orangnya sugih, duit banyak, rumah haram, bunga selangkar semajalah. Ini Siti Hadijah. Kita sudah mengetahui bahwa Siti Hadijah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mula-mula Rasulullah kawin adalah lawan Siti Hadijah. Hadijah sudah 2 kali pernah kawin. Jadi seorang janda yang sangat kaya raya. Dan bagi kita mau yang orang sugih ini, nah mau sugih juga beretaan. Kada sugih-sugih bikin kada usah sugih banyak duit bikin pokoknya itu aja. Bila anak ditukang pas duitnya, sugih sudah janganlah. Anak nungguin apa? Pas duitnya. Uji sampean kada usah bakal habisin duit aja. Asal pilihan ditukang pas. Hebat banget itulah. Nah, jadi Siti Hadijah ini apa? Nah, dilahirkan. Siti Hadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi kita 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tetangga yang suci dan damai, sehingga Hadijah menjadi perempuan yang sempurna. Budi pekertinya, ilmunya, kecantikannya, kelebihannya, bahkan pikirannya, artinya tajam. Nah, pikiran pandangannya tadi orang yang selalu bijaksana. Ini adalah Siti Hadijah. Jadi keturunan dari orang baik-baik juga. Artinya karena juriat Nabi kita juga Siti Hadijah ini kaki-kakinya. Nah, makanya kawin lawan Nabi kita artinya tarait juga. Jadi bila kita itu artinya insya Allah bila anak cucu sampean ke-7 sering duduk bergaul berkawan lawan orang alim, insya Allah lihat suatu saat kada anak sampean, cucu sampean, kada cucu sampean, buyut sampean, namun abahnya misalnya sudah napa, jadi orang alim, insya Allah anaknya nih kayak dihiga, ada sudah mengalir, doakan ya mudahan. Nah, anak kami juga ada nang mawaris dari datunya. Itu insya Allah ada karena napa mengalir turun. Nina sama kisah ini. Karena Siti Hadijah adalah keturunan orang yang baik-baik, maka Siti Hadijah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Siti Hadijah lahir di zaman jahiliyah, tapi Siti Hadijah tetap suci bersih, terhindar daripada gawian perbuatan yang tercela. Nah, inilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan kepada Siti Hadijah. Siti Hadijah dikurniai Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang banyak berisi karyawan susuruhan untuk mengurus harta kekayaan Siti Hadijah. Bagaimana Siti Hadijah mengatasinya? Nah, lalu diupah, digaji, ditingawi. Ini nampak bagawi lalu diakuni ulangnya anak dian berapa ekor. Nah, misalnya berlima, oh ini berlima, ini nang patut lah digaji. Ini berdua, ini nang patut digaji. Nah, makanya tadi Siti Hadijah orang nang bijaksana. Nah, lain kayak kita anak 10 umpat napa bagawi di toko di pasar berapa menggaji salawi ribu mayu lah. Kada mayu ya kan, nah jakannya tuh duit banyak juga kelapihan. Nah,
50 sehari ada juga ituin kada main kita. Nah ada zaman sekasainya. Nah namun salawi ribu aja ditakuni misalnya pindah pasti menakuni beda anak sampian 10 jadi 12 kisahnya tahun abahnya mamanya. Saya tak tahu memang ini ya selawi. Nah seharusnya diberi lebih daripada yang lain. Nah itu tuh. Nah lalu napa Siti Hadijah tadi nampak menggaji, lalu orang nampak bagawi lawan Siti Hadijah tadi sabarataan sana gembira imung kan apa karena sesuai lawan upah artinya kada merugiakan. Nah makanya Siti Hadijah digelar adalah apa sebagai intan permata. Nah ini sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagi Siti Hadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Mudah-mudahan bakat kita menang ini kita sukses juga. Nah, di dunia sukses, di akhirat sukses, bahagia dunia akhirat. Ringkas kata terjadilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Hadijah. Kita kadang mengisahkan waktu bertemu apa segaranya. Nah, kalapatan kan. Ringkas kata Nabi kita kawin lawan Siti Hadijah manakala Nabi kita berumur 25 tahun sedangkan Siti Hadijah berumur 40 tahun. Nah, anak menuruti Nabi salawi tahun sedang kawin. Anak bos salawi tahun hanya dikawinkan. Nah, nuruti abahnya juga. Umur salawi tahun kawin. Pina bisa sudah menyingking-nyingking jadi kawinan lagi lah. Nah ini lalu apa kawin Nabi kita setelah kawin maka malamnya. Nah lalu Nabi kita duduk di bantalan lutu di diambil situ. Nah duduk kisahnya duduk diambil di bahasa kita kampung di sini menyambat ambin. Duduk. Tiba-tiba datang Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan salam Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala berkirim salam lawan Siti Hadijah. Lalu ya Jibril ya Rasulullah nina ada Allah Ta'ala berkirim salam lawan Siti Hadijah. Jadi Jibril menyampaikan lawan Nabi kita. Lalu pulang ujar Jibril ya Rasulullah sebentar lagi Siti Hadijah ini ada membawakan lauk pauk. Nah bawadah dia bisa kita. Kada bagi ulama maka datanglah Siti Hadijah istri Rasulullah melayani lawan suami. Padahal Siti Hadijah orang nang kaya raya, orang nang dipagumi, diagungkan di masyarakat di sana. Nah di zaman itu artinya orang yang terpandang Siti Hadijah ini mana sugih kaya raya. Nah sedangkan Nabi kita orang yang kada berada mana ujian Nabi kita aku kada bakuitan beabah kadada bamama kadada. Bahkan aku miskin. Bagaimana Siti Hadijah memuliakan apa memuliakan luar biasa lawan Rasulullah. Siti Hadijah sendiri melayani Rasulullah padahal banyak susuruhan. Menurut satu kaul padahal 100 orang susuruhan di rumah tuh siap sadia. Nah untuk melayani apa aja banyak. Nah gawi ini dan sebagainya. Tetapi urusan rumah tangga tetap Siti Hadijah melayani suami. Nah datang dan membawakan apa makanan lauk pauk. Lalu ujar Jibril pulang ya Rasulullah ni Allah berpesan bahwa Siti Hadijah sudah disediakan surga. Disediakan sudah. Mudah-mudahan kita juga disediakan oleh Allah Ta'ala surga. Nang calon masuk neraka datang bulan Rajab dan hilangan. Kada jadi menjadi calon neraka, calon surga, calon penghuni surga bertahan anak cucu durian kita. Ya Allah, bahkan datang bulan Rajab. Nah,
bagaimana Siti Khadijah lawan Rasulullah selalu hidup romantis. Disuapi oleh Siti Khadijah, minum banyu napa bagilir. Nah disurungi oleh napa Siti Khadijah minum. Wahai ini kan kita wahai napa minum ya Allah minum biasa sudah praktikan. Bu, nah dipraktikan bu, sekali balang, sekali sebulan enggak ada sekali seminggu. Nah, behadal awak di belakang abahnya, nyala, nah, betis gak, no, berunjuk, bandak di atas betis abahnya, atau abahnya kan disuruh, apa betis abahnya diandak di lintuhut, nah. Mau gembiranya luar biasa, tungannya romantis, bakandaran si kai ya lawan ini, kai dua lagi bini, bakandaran beragam, oma benjing nusia lah, melihat himu, nah ada apa? Amun sampian hendak tuh melaksanakan angkatnya itu romantis yang demikian itu, maka kita apa aja ujian Nabi kita orang itu diberi pahala seumpama orang beramal beribadah setahun. Dapat pahala setahun menyenangkan laki aja atau laki menyenangkan bini. Bina bersandar-sandar keduduk lawan laki ke bersandar lawan bini. Yang tungannya romantis. Atau makan kah disuapi, minum kah disuapi. Dan sekali-sekali itu. Nah, ini yang hendak melakukan mudah. Kawan, tuh apa bagus kumpul sering sini melakukan romantis itu. Nah, itu para aulia Allah Taala memang orang apa selalu kasih sayang. Nah, orang selalu kasih sayang. Nah, inilah yang dapat kita bacakan manaqib Siti Khadijah. Karena ini datang bulan Rajab, lalu pulang. Nah, ujung akhir napa dibacakan? Nah, masalah Isra Mi'raj. Nah, sedikit duanya aja. Masalah Mi'raj pulang. Nah, terjadinya Isra wal Mi'raj ini sudah diabadiakan di dalam Al-Qur'an. Mana dalilnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu dalilnya terjadinya Isra wal Mi'raj ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit malam bukan semalaman, ada sedikit aja. Makanya satu kaul mengatakan ada artinya jaka iwang bah goreng itu berabah itu masih ada lagi rasa panasnya, berarti kada semalaman sedikit aja. Nah, Al-Quran sudah menang sedikit kada semalaman kada. Nah, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj terus naik sampai itulah terjadinya. Nah, maka terjadinya pada malam Senin 27 Rajab, malam Senin. Nah, disitulah pengumuman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Satu riwayat kenapa jadi terjadi Isra wal Mi'raj? Karena Allah hendak menghibur. Jadi kita nih patut juga sekali sebulan hiburan mana ya? Apa menghilangkan stres, nah pikiran. Jadi itu baik. Bawa anak buah itu tuh kemana? Ke pasar kah makanan.
apa? Ini jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur nabi kita. Kenapa? Karena tahun itu digadang atau di di galeri ya. Nah, besar ampung. Nah, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa? Karena mana Siti Hadijah, nah istri Nabi meninggal, mana paman Nabi meninggal di tahun itu. Nah, lalu sedikit banyaknya, Nabi kita ada juga, ya bahasa kita sedih. Lalu diadakan Isra wal Mi'raj. Itu satu kaul buat para malaikat juga hendak benar. Satu kaul buat langit lawan bumi behirian. Lalu supaya adil, nah ya Nabi kita diisrakan, dimi'rajkan naik ke atas langit. Nah, lalu pengumuman Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, pada malam hari ini engkau kutugaskan untuk menyambut tamuku. Malam ini kekasihku datang. Aku hanya mengundang kekasihku, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikatul maut, engkau pada malam hari ini tidak boleh mencabut makhluk. Kada bertugas malam ini. Nah, tugas artinya menyambut kedatangan Nabi kita aja. Oh, sudah siap. Nah, lalu malaikat Jibril ditugaskan untuk mengawani Nabi kita. Lalu malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga mengambil murah. Nah, kendaraan itu binatang murah. Nah, di dalam surga itu banyak murahnya. Kada kehitungan yang dapat menghitungannya Allah Subhanahu wa taala aja. Wah, bergembira luar biasa. Mengaran di dalam surga nyaman. Nah, makanan nyaman, lezat, penuh dengan rahmat. Hendak hendak sesuka hati kayak apa aja lagi. Nah, dicari. Sekalinya ada yang kada bergembira. Salah satu bulan itu ada yang kada bergembira. Tak ungut surangan. Orang bergembira berataan sekalinya ada. Didatangi oleh Sayyidina Jibril. Ujar Jibril, mengapa nih? Ikam jadi sendirian nang ini pura-pura. Kada umpan bakawan lawan kekawanan ada orang rabinya. Makanan minuman. Ujar nang burak nang saikung nang ini bersuara. Aku meskipun aku makan minum kayak apa aja, nikmatnya luar biasa, rahmatnya luar biasa, tetap aku pada gembira lagi. Nah, kadang merasa lazat dan kadang merasa enak. Kenapa? Karena di hadapanku belum ada lagi aku melihat orangnya nang bertulisan Muhammadur Rasulullah. Aku ingin berjumpa, aku ingin berhadapan lawan nang bernama Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai malaikat, engkau kada melihat katuna seberatan kawan-kawan watuna beciri betanda betulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana orangnya? Aku anak benar. Selama aku melihat itu, selama itulah aku karindangan sampai ini aku anak benar sudah bertamuan. Ujar Jibril, saat ini juga engkau akan kupertemukan. Nah, lalu nang saiku nang ini dibawa oleh Jibril turun ke bumi untuk membawa Nabi kita. Terjadinya Isra wal Mi'raj. Nangaran orang lawas kada betamuan. Kayak apa? Kayak sampean juga ditinggalkan oleh abahnya sebulan, 2 bulan, 5 bulan pas betamuan. Allahu Akbar. Ayo langsung menjambat. Omahimu abahnya. Nah, itu dapat pahala tadi. Nah, gonal mana dapat pahalanya luar biasa karena menyenangkan gembiranya luar biasa. Ringkas kata, terjadilah Isra lalu berjalan.
Nah, lewat kendaraan kura-kura. Nah, jalan 5 kali singgah. Nah, lalu singgah ke Masjidil Aqsa. Di sanalah sembahyang bersama ruh para anbiya. Setelah sembahyang, lalu Nabi kita merasa haus, lalu minum. Disediakan air 3 buah gelas. Satu air berisi air susu, air putih, dan air arak. Lalu diambil oleh Nabi kita air yang berisi air susu, diminum. Nyaman kalau susu. Mamanya bawa susu harus susu harus dibawa kemana? Susu dibawa ya Allah. Alhamdulillah ya ini kalau membawa susu BFX sudah. Kalau behari mama kita membawa susu pemberang. Hangai-hangai membawa susu. Alhamdulillah ya ini. Tahu sudah dihukum. Amun kajam ini membuat susu kaina menurun tulang, anakku kaina pemberang. Nah lalu ditukupi ya. Itu awal kuasa kumpul. Kada mau sini naratan tak kumpul lawan kai itu. Lawan kain kuitan guru Badrudin. Nah pakaian guru Badrudin tak kumpul duduk di rumah. Nah lagi halus kisahnya guru Allah Badrudin mengisahkan badruan kita. Nah, ada orang hendak ini hendak membuka kalau ini menangis sidin. Nah, kalau berenai dibukakan kada tetap menangis. Maksudnya jangan kada menyusul. Kada mau sidin membukakan keaiban kuitan. Nah, sudah masuk ke dalam kamar hanya sidin mau menyusul hanya ranai ingis. Lagi halus sudah bisa menanggung. Sama aulia Allah Ta'ala wali sama. Kalau ada melihat orang tuanya pakaian yang dilarang oleh hukum oleh agama, nah ditagasi dia. Nah begitulah. Nah jadi alhamdulillah wah ini sudah baik-baik kita wah ini. Nah coba tahun 80 ABW. Banyaknya talinya halus berjalan di karotak beheri itu beheri. Wah ini sudah ampihan liput wah ini menutupi nang sanjata 2 buting bentar inilah. Nah lalu setelah minum dianggap oleh Rasulullah cuman tertinggal sedikit. Nah lalu dia juga benar engkau pilih itu wahai Muhammad. Tapi sayang pada dihabiskan. Jika dihabiskan diminum, sabarataan engkau masuk surga. Tapi sudah dibadahkan. Artinya sabarataan umat Nabi masuk surga. Tapi ada ilahnya. Nah, ada yang kada masuk surga, namanya nang kada hendak. Orang nang kada mau masuk surga, nang kada hendak. Nah, jadi mun kita hendak masuk surga, nah maka kita ikuti Rasulullah. Di dunia ini dulu kita berjasa dengan Rasulullah. Apa yang disuruh oleh Rasulullah kita gawe, baik wajibnya maupun nang sunatnya kita gawe. Apa yang dipadahi oleh para alim ulama, para aulia Allah. Kalau kita hendak berkumpul lawan orang wali, hendak berkumpul lawan para alim ulama, hendak berkumpul lawan Rasulullah, maka waktu di dunia ini dulu kita nah berjasa lawan Rasulullah, berjasa lawan para alim ulama, ya sering-sering mendatangi ulama, sering-sering mendatangi mencintai para aulia Allah. Gawian ulang wali ini kita gawe. Nah insyaallah karena lalu kita mendapat syafaat terjadi hari kiamat yasfa'u yaumal qiyamah. Maka terjadilah kiamat salah satu nang dapat memberi syafaat 3 macam, 3 faktor. Yang pertama al-anbiya. Nabi kita kan memberi syafaat. Pujian Nabi kita utus malam itu umat mutunya. Pinandu Nabi kita. Ya Allah, tolong aku. Pujian Allah itu umat tuh umat engkau tuh kuciak pinandu baik yang kada pinandu Rasulullah keluar itu namanya syafaat baratulun itu bang ada bang kuciak ya Allah tolong aku jangan Nabi kita
Jangan siapa ngarannya? Muhammad ya atau Abdullah lah. Nah, itu murid tikam. Bantu tolong iya tolong. Nah, gurunya nama nolong. Itu ngarannya sapa. Nah, jadi imbah Nabi, para ulama, para aulia ya, guru-guru kita yang bisa menolong. Imbah itu apa? Para suhada. Nah, jadi waktu di dunia ini kita berjasa. Bila kita ada berjasa ya apa? Contoh ulang pengantinan. Ada orang pengantinan pian kada pernah hadir, kada pernah datang, orang besar orang Allah juga hari ini bahaul, hari ini kita menyeratus, kada pernah datang juga. Begana di rumah, tidak buka ke mana-mana. Aina ada pengantinan, isuk buka, ada mau hadir. Ada orang kematian buka, kada mau hilangi. Coba biar karena sampian karena giliran sampian berpengantinan atau kematian kikira dia tanya orang kada orangnya dia tanya biasa orang mendatangi 100 orang pas karena giliran kita datang paling banyak 10-20 orang. Nah begitulah. Nah, jadi kita waktu di dunia berjasa, insya Allah kita akan mendapat syafaat Rasulullah, syafaat para ulama, guru-guru kita. Nah, jadi mulai. Nah, jadi terjadilah Isra Mi'raj. Nah, sedikit lagi. Lalu manakala Nabi kita Mi'raj naik ke langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Allah Adam, langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Allah Isa Yahya, naik langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf, naik langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Allah Idris. Ya kan? Nyata salah padahal. Naik langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Naik langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ini malah sahibat sudah. Sekalinya ada yang datang ya sini menangis. Nah makanya kita juga disuruh umat Nabi Muhammad sudahkah kita menangis di bulan Rajab kalau belum menangis. Jangan menangis nang laki ke dada ya. Ini menangis keingatan lawan dosa, menangis keingatan lawan malu karena siksaan Allah, memikirkan kayak apa enak boleh madang Allah Ta'ala lalu menangis titik banyu mata, maka air mata yang titik itulah menjadi dinding api neraka. Ini orang menangis. Allah bisa kumpul sering sidin menangis, membaca maulid saja sering sidin menangis. Hendaknya kita juga berlatih di bawah menangis. Kayak apakah caranya supaya menangis? Jangan mati anak aja nyoba berhamuk-hamuk menangis. Ini memikirkan masalah dosa tadi lalu menangis. Nah maka itu tangis air mata tadi menjadi dinding api neraka. Lalu sampai naik langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim hendak memberikan oleh-oleh lawan Nabi kita, lawan umat Nabi kita. Ujian Nabi Allah Ibrahim, wahai Muhammad, hendakkah engkau memberi oleh-oleh lawan umat engkau? Hendakkah umat engkau bertanam tanaman di dalam surga? Ujian Nabi kita apa? Kayak apa caranya? Nah disuruh baca tasbih. Nah mulai bulan Rajab ini, Rajab, Syakban, Ramadan sampai mati hanya sampai biar bersuara. Amun mati masih aja bersuara, bukahan lah. Nyala, bukahan ayo lah. Nah baca tasbih. Nah, jangan ambil bulan Rajab, ambil baca tasbih. Nah, jangan terus subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai kelambetan ya sedikitannya kulihat. Sudah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali kita membaca, Allah menanamkan pohon di dalam surga sarapun. Pohonnya terbikin daripada emas, daunnya terbikin daripada jamur, buahnya sangat lezat dan manis. Andai kata ada di sini betanaman, bayar tutup makanan ini ulun berdahulu menabangnya. Karena amas bang ya, gue beri ke rumah aja lah. Nah, tapi kadang itu di akhirat aja. Nah, coba sudah kalau awasan keduduk sudah.
Itu apa? Tarus. Nah, 1 jam 2 jam lagi pas tempat asar. Tarus. Habis akan tadi lah. Imbe itu nambah pulang masalah amaliyah aja lagi amalan aja lagi pada habis sudah ya Allah. Nah imbe itu napa lalu Rasulullah manakala terjadi Isra Mi'raj lalu melihat sebuah sungai itu sangat manis lezat putih daripada madu harum daripada minyak harum apalagi dingin daripada is mana manis mana bersih putih, mana harum, mana dingin. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa yang ini mampun yang ini makan yang ini menikmati ini siapa? Sungai yang ini?" Ujar Jibril, "Ini adalah untuk umat engkau. Umat engkau waktu di dunia sering membaca salawat di bulan Rajab." Nah, makanya datang bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus bayar dapat barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai akan Ramadan. Nah, ya disuruh banyakin membaca salawat di bulan Rajab ini. Jadi kan gitu kan. Nyamon bos sekali kirim aja, nah kadang merasa haus lagi. Imbe itu terus pelan-pelan. Ada pulang dilihat oleh Nabi kita, ruh langsung naik ke atas. Sekelompok manusia, sekelompok ruh tadi naikkan ke atas. Ya biasa kita imbe mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalinya ruhnya langsung naik ditanam sudah. Apa yang ditanam? Malah buka siapa tanam uangnya kan ada lagi sudah ada di atas. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah orang itu? Ujar Jibril, itu adalah umat engkau waktu di dunia ia datang bulan Rajab, lalu ia membaca Al-Quran. Apalagi di kita ini mudah-mudahan dapat syafaat. Nah, anak nah, hafal Al-Quran ini dapat memberi syafaat sekeluargaan. Kuitannya misalnya kuciak anaknya, ujar anaknya itu mamaku, itu abahku. Selamat nang dianya ya Allah sapupunya dapat juga untung benar. Lalu apa itu tadi ujar Jibril siapa? Ujar Nabi kita siapa itu Jibril? Ujar Jibril itu adalah umat engkau nang ketujuh membaca Al-Quran suratul Ikhlas. Datang bulan Rajab tiap harinya membaca paling sedikit 12 kali. Hafal aja kalau 12 kali kalau 10 kali Allah maulah rumah di dalam surga. Sehari misalnya 10 kali ulah Allah Ta'ala rumah di dalam surga. 2 hari 2 sudah rumah kadang kali ya. Kan dia datang sambayang ya sambayang sudah ya. Nah ini intinya sambayang datang bulan Rajab ini disuruh sambayang 5 waktu jangan ditinggalkan. Nah sekalinya itu orang mengamalkan qul huwallahu ahad 12 kali, maka Allah tidak membiarkan dia berada di dalam kubur sendirian. Bahkan qul huwallahu karamat, qul huwallahu kahibatan, qul huwallahu, maka kita di dalam kubur dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada marista di dalam kubur. Nah ini biar bebas sudah salawat tasbih Quran 2 menit setengah. Nah keempat, kita disuruh membaca istighfar. Sudah kalau dia melakukan bisukan awan kamarian Allah mau pilih warhamdi wa tub alayya berapa 70 kali. Apabila ia habis umur maka api neraka kada membakar lawan dirinya selamanya. Api neraka membakar.
Nang kalima lalu Rasulullah SAW melihat pulang manakala terjadi Isra Mi'raj, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ada sungai yuqalu lahu Rajab. Maka diingarani orang. Nah, sungai itu namanya sungai Rajab. Ujar Rasulullah, hai Jibril, siapa yang punya sungai Rajab ini? Ujar Jibril, ini adalah umat engkau. Belum berjabat aja bersuara bergele-gele lawasan waktunya. Nah, jadi atau untuk umat engkau namanya umat engkau waktu datang bulan Rajab puasa. Sudah kalau puasa? Nah, kata kawan sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Nah, kata kawan 10 hari, sehari asa jangan lumbus. Nah, bilanya parai, nah akan dapat karutu. Kartu Rajab tadi dapat. Nah, jadi kita muliakan, kita hormati bulan Rajab dengan amalan-amaliyah tadi. Nah, manakala terjadi hari kiamat, maka kena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betajiran berdirian 300 tahun, betajiran berdirian pada hari kiamat itu. Nah, ada nyamannya, benyunya kada nyaman. Nah, mana panas. Nah, panas tuh sahabat apa Nabi berjalan dengan sahabat. Nah, ujian Nabi kita mendengar latai lah, bunyi mendagu. Oh, ujian sahabat tinggi ulun mendengar. Itu ujian Nabi napa? Betu nang saling ganalan di atas neraka gugur ke bawah 70 tahun hanya sampai gugurnya di bawah tadi. Nah, di situ bendakan guguran nang kada taat lawan Allah Ta'ala, kada mau beriman lawan Ta'ala, ya nang di dalam neraka. Nah, ditawak lawan betu timbul tinggalan. Nah, banyunya nanah darah. Nah, kenapa? Karena waktu di dunia kada mau sembah. Nah, kada mau sembahyang, malah layak sembahyang. Nah, jadi intinya sembahyang datang bulan Rajab ini. Nah, lalu terjadi gitu kan sampai 300 tahun hanya Allah bersuara, ujallah ta'ala aina Rajab, biuna di mana bulan Rajab. Oh, masing-masing menunjuk tangan, kami di sini, kami di sini. Nah, baik tadi napa waktu diminta mengamalkan nang itu tadi, manggawi nang 3 macam tadi. Jadi kena dipanggil oleh Allah Ta'ala aina Rajab, di mana bulan Rajab. Nah, sudah bayi dipanggil, ya karena timbul cahaya. Nah, di dalam cahaya itu kita masukkan tak dipicik langsung sampai ke Subarang. Jadi kada terasa kita menyeberang tikian siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita bahagia hidup di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak serta halal, dan diberikan umur yang panjang, umur yang penuh dengan keberkahan kita bertaat, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat urusan dunia maupun hajat urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم يسر لنا وارزقنا وبلغنا يا الله زياره مكه والمدينه ببركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا اللهم انا نسالك سلامه في الدين والدنيا والاخره. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب احينا شاكرين توفنا مسلمين وابعث عنا امنين في زمره السابقين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.